السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sikap seorang muslim terhadap wabah virus corona yang menyebar di mana-mana dan juga membuat sebagian kaum muslimin panik dan juga sebagian negara juga demikian. Maka kita akan bahas bagaimana menurut syariat Islam. Kita akan bahas beberapa poin supaya mudah untuk mencatatnya. Yang pertama, seorang muslim dia wajib mengimani dan meyakini di alam semesta ini hanya ada satu ilah, satu Tuhan, yaitu yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rabbul alamin. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kamu ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Allah menyebutkan ilah itu hanya satu. Jadi yang mengatur alam semesta ini dan semuanya hanya Allah Ta'ala. Dan seandainya ada dua Tuhan, ya akan hancur alam semesta ini. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya di ayat 22, Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kalau seandainya pada keduanya, pada langit dan bumi ini ada beberapa Tuhan selain Allah, maka akan hancur langit dan bumi ini. Maha suci Allah, Rabb, fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb arsy yang agung dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian di ayat 23-nya Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang Allah lakukan di langit dan di bumi. Allah nggak boleh ditanya, tapi mereka pasti akan ditanya. Dan kita wajib mengimani dan meyakini bahwa apa saja yang terjadi di langit dan di bumi dan di antara keduanya dan di seluruh alam semesta itu tidak lepas daripada kehendak Allah. Apa aja yang terjadi? Apa aja yang terjadi? Adanya kehidupan, adanya kematian, adanya penciptaan, pemberian rezeki, kehidupan, kematian, adanya wabah penyakit, adanya gempa, adanya banjir, adanya peperangan, adanya pembunuhan, ada apa saja semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Ini wajib kita yakini sebagai seorang mukmin. Apa yang terjadi di langit dan di bumi tidak lepas daripada kehendak Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam surah Al-Buruj, "Wa huwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid." Allah yang Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah yang mempunyai arsy yang mulia, dan Allah berbuat menurut apa yang Allah inginkan. Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Dan setiap apa yang dikehendaki oleh Allah itu berjalan dengan ilmunya Allah dan berjalan dengan hikmahnya Allah. Apa yang Allah kehendaki di langit dan di bumi tidak lepas daripada ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Insan di ayat 30, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Dan tidaklah mereka berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha bijaksana. Jadi semua yang terjadi dan di langit dan di bumi enggak lepas daripada hikmahnya Allah. Maka dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di poin yang ke-40, ketika kita berbicara tentang masalah takdir, di syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah poin yang ke-40 tentang iman kepada qadar, takdir baik dan buruk, saya sebutkan ada 4 tingkatan di halaman 336 dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama ilmu, bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, nggak ada yang satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Apa yang terjadi di langit dan di bumi Allah pasti mengetahuinya. Nggak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, tidak ada. Sekecil apapun pasti Allah tahu. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah berfirman, antum lihat ayatnya di surah Al-An'am ayat 59, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib itu hanya ada pada Allah SWT. Hanya Allah yang memiliki kunci yang gaib. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Allah mengetahui tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Artinya satu helai daun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Artinya semua Allah tahu. Daun yang kering, yang basah di seluruh dunia Allah mengetahui. Semuanya Allah yang atur. Biji-biji itu Allah mengetahui, dan semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Maka yang kedua, Al-Kitabah. Al-Kitabah tingkatan yang kedua, bahwa Allah sudah catat semuanya. Apa yang terjadi di langit dan di bumi ini semua sudah tercatat di Mahfuz. Enggak ada satupun yang terluput sama sekali. Dari makhluk ini yang diciptakan oleh Allah, diberikan rezekinya, ditentukan ajalnya, dan begitu juga kehidupan mereka bahagia atau tidak, itu semua sudah tercatat manusia ini.
sampai manusia masuk surga, masuk neraka, semua sudah tercatat. Apalagi tentang berbagai macam kejadian yang ada di langit dan di bumi, itu semua sudah tercatat. Dan ini ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah dan Nabi SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub qala rabbi wa madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Yang pertama kali Allah ciptakanlah qalam. Lalu Allah berfirman kepada qalam itu, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Al-Ajur dalam Asy-Syari'ah, Ahmad, Abu Daud At-Tawalisi dari sahabat Ubadah bin Samit. Hadis ini sahih. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Kemudian yang ketiga, al-masyiah. Al-masyiah itu mengimani masyiah, kehendak Allah yang pasti terlaksana, dan kudrah kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Jadi semua yang terjadi di langit dan bumi tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-khalq. Artinya segala sesuatu ini Allah yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah pemelihara segala sesuatu. Dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allah juga berfirman dalam surah As-Saffat surah 37 ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ini 4 tingkatan yang wajib kita imani. Makanya berkaitan dengan apa yang terjadi, apakah tentang bencana, musibah, petaka, wabah virus corona, gempa, banjir, terjadinya peperangan, pembunuhan dan yang lain, semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Dan semua berjalan dengan kehendak Allah. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa ini tidak lepas dari ilmunya Allah dan juga hikmahnya Allah. Bahwa Allah itu innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Dan hikmah Allah gak bisa kita ketahui semuanya. Ribuan hikmah terhadap apa yang semua terjadi. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya tentang hikmah Allah. Di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masail Qada wal Qadar wal Hikmah wat Ta'lil. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah. Namun akal kita sangatlah terbatas. Pengetahuan kita sangat sedikit. Dan ilmu semua makhluk akan sia-sia, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu seluruh makhluk ini, ilmunya dibandingkan dengan ilmunya Allah, itu enggak sebanding. Sebagaimana sinar lampu yang sia-sia tidak ada artinya di bawah sinar matahari. Dan ini pun hanya gambaran saja, yang sebenarnya tentu lebih dari sekedar gambaran ini. Di dalam kitab Syifa'ul Alil fi Masail Qada wal Qadar wal Hikmah wa Ta'lil. Sekarang kita masuk yang kedua. Jadi Allah mempunyai semua urusan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Bagi Allah itu semua ciptaan, bagi Allah semua urusan, dan Allah Maha Suci Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua sikap seorang muslim tatkala menghadapi malapetaka, menghadapi bencana atau wabah penyakit seperti yang sekarang, wabah penyakit corona. Seorang muslim harus melihat kepada diri, melihat kepada keluarga, melihat kepada masyarakat,
tentang dosa-dosa apa yang mereka telah kerjakan. Sebab apa yang terjadi tidak lepas dari perbuatan manusia dan dosa-dosa manusia. Apa yang terjadi itu enggak lepas daripada perbuatan manusia dan dosa-dosa manusia. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura di ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Allah menyebutkan apa saja yang menimpa kita itu dosa, sebabnya dosa. Dan kerusakan yang ada juga disebabkan karena perbuatan manusia. Kerusakan yang ada ini disebabkan karena perbuatan manusia. Kalau kita lihat terjadinya kerusakan di daratan, di lautan dengan perbuatan dosa manusia. Kita melihat dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 41, ayat 42. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 42-nya Allah berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana Qul siru fil ardi fanzuru kaifa aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin." Allah menyebutkan bahwa berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang melakukan itu, semua dengan sebab kesyirikan. Antum lihat di situ Allah menyebutkannya kesyirikan, karena aktsaru musyrikin. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Maka berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang sebelum kalian, kebanyakan mereka berbuat syirik. Jadi Allah menyebutkan di sini kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka berbuat syirik kepada Allah. Kalau kita lihat apa yang terjadi ini enggak lepas dari dosa-dosa besar manusia. Dosa yang paling besar syirik. Banyak orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, memalingkan ibadah kepada Allah. Ini kesyirikan. Maka Allah memberikan hukuman akibat perbuatan mereka. Dan Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwa semuanya dengan sebab manusia. Dalam surah An-Nisa di ayat 79, apa yang mengenai kita itu sebab dosa kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan apa saja yang menimpa kamu dari kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja yang menimpa kamu dari kejelekan famin nafsik. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, min nafsik ay bi dzambika, ay bi sababi dzambika, dengan sebab dosa-dosa kamu. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan Allah mengutus kepada kamu, Allah mengutus kamu Muhammad kepada manusia seorang rasul. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, kami utus kepadamu untuk manusia seorang rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Artinya Allah telah mengutus kepada manusia ini seorang rasul. Dan Rasulullah juga menjelaskan bagaimana amal-amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan juga menjelaskan amal-amal yang membawa ke surga dan amal-amal yang membawa manusia ke neraka. Jadi apa yang menimpa manusia dengan sebab dosa manusia, dengan sebab perbuatan mereka. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, kalau seandainya Allah
azab ini manusia dengan sebab perbuatan dosa manusia, nggak ada yang tertinggal di muka bumi ini. Semuanya dibinasakan oleh Allah. Cuma Allah tunggu, dikasih waktu. Kalau Allah mau, dihabiskan semuanya. Karena dosa yang dilakukan sudah banyak. Dosa apa yang nggak dilakukan? Apalagi kalau lihat di negeri kita, di Indonesia ini, apa aja semua dosa dilakukan. Kesyirikan, pendustaan kepada Allah dan Rasulnya, penghinaan kepada Rasulullah, dan yang lainnya. Dan lagi dosa bid'ah, dosa-dosa besar dan yang lainnya. Kalau seandainya Allah mau, Allah azab semuanya, nggak ditinggalkan sedikit pun juga. Hatta binatang ternak, Allah nggak tinggalkan. Allah sebutkan dalam surah Fatir di ayat 45. Dalam surah Fatir ayat 45 Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhirukum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira." Kalau seandainya Allah menghendaki untuk mengadab manusia bima kasabu dengan sebab perbuatan dosa mereka, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, Allah tidak akan menyisakan sedikit pun di atas muka bumi ini satu binatang melata pun juga. Allah nggak akan sisakan, semua dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Walakin, akan tetapi, yuakhiruhum, Allah tunda, Allah menangguhkan ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira, maka sungguhnya Allah itu Maha melihat tentang keadaan hamba-hambanya. Dalam surah Fatir ayat 45. Ada juga yang sama ayat ini dalam surah An-Nahl. Kemudian yang ketiga di antara hikmah timbulnya wabah corona atau adanya bencana, adanya malapetaka dan yang lainnya, agar manusia ini sadar dan kembali kepada Allah. Jadi adanya wabah, adanya bencana, adanya malapetaka dan lainnya, agar manusia sadar dan manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am di ayat 42. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am di ayat 42. Allah berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. فأخذناهم, kemudian kami siksa mereka, بالبأساء والضراء, dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, لعلهم يتضرعون, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Di dalam tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, ketika menyebutkan tentang bil ba'sa'i wad dharra, al ba'sa, ujian ditimpakan kepada mereka berupa kemiskinan, kesempitan dalam penghidupan, sedangkan wad dharra, yaitu ujian yang ditimpakan kepada mereka berupa penyakit dan cacat yang menimpa tubuh. Ad-dharra, la'allahum yatadarra'un, agar mereka itu kembali kepada Allah, agar mereka itu tunduk kepada Allah, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, dia mencintai Allah, merendahkan diri kepada Allah dan taat hanya kepada Allah. La'allahum, dalam tafsir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, artinya Allah timpakan bencana atau wabah agar manusia kembali kepada Allah, agar manusia bertaubat kepada Allah, agar manusia meninggalkan kesyirikan, meninggalkan dosa dan maksiat. Dan juga kalau kita lihat lagi di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah turunkan berbagai macam bencana termasuk wabah penyakit ini, karena kesombongan manusia, keangkuhan manusia, kezoliman manusia,
kesyirikan manusia, dan yang lainnya. Sehingga Allah timpakan ini. Kalau kita mau hitung dosa-dosa, banyak sekali. Kalau antum mau baca bagaimana akibat setiap dosa itu, antum bisa baca bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya. Jadi Allah timpakan segala macam itu dengan sebab penyakit dosa manusia. Kemudian kita bahas yang keempat. Yang keempat, tentang wabah ini timbul pertanyaan, apakah seperti wabah corona ini pernah terjadi penyakit yang seperti ini, yang hampir sama dengan ini? Ada wabah penyakit menular yang pernah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini pernah ada. Dan Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang adanya ta'un. Ta'un. Disebutkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Muttafaqun alaih. Apabila kalian mendengar ada penyakit ta'un di satu negeri, jangan kalian masuk ke negeri itu. Apabila terjadi di satu negeri dan antum ada padanya, kalian ada padanya, jangan keluar. Jadi ini memang ada nasnya. Ketika ada wabah penyakit menular, orang yang di dalam itu nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Itu nas, dalil. Ini muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi, apabila mendengar wabah ta'un melanda satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila penyakit itu melanda satu negeri dan kalian sedang berada dalamnya, maka jangan kalian keluar. Supaya apa? Supaya tidak menular kepada yang lain. Jadi ada isolasi, ada karantina, ada sesuai dengan nas. Maka disebutkan juga ketika ini terjadi, kisahnya panjang ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar pergi ke Syam dan kemudian disambut oleh komandan-komandan perang yang ada di Syam, dan Umar akan masuk, baru sampai di Sarg itu dikabarkan di sana ada penyakit taun, ada wabah, disebutkan wabah, ada wabah di sana. Kemudian Umar musyawarah dengan para sahabat, dari mulai sahabat muhajirin, sebagian mengatakan masuk, sebagian mengatakan jangan. Ansor demikian juga. Kemudian akhirnya terakhir Umar kepada orang-orang tua dari kalangan muhajirin, yang tua-tua aja. Menurut yang tua, jangan masuk. Kalau wabah, jangan masuk. Enggak lama kemudian setelah Umar setuju nih dengan pendapat yang tua-tua, enggak masuk. Enggak lama ada datang Abdurrahman bin Auf. Waktu itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa Umar? Kok kamu lari dari qadar Allah? Kata Umar, kita lari dari qadar Allah menuju qadar Allah. Belum ada nas, belum tahu. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf datang radhiyallahu an. Aku ada ilmu tentang ini. Maka disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Apabila kalian mendengar ada wabah di satu negeri, jangan kalian datang ke tempat itu. Jangan masuk. Apabila terjadi di satu negeri dan kalian ada padanya, jangan keluar. Untuk lari dari negeri itu nggak boleh. Maka setelah dengar penjelasan Abdurrahman bin Auf, maka Umar memuji Allah sesuai dengan nasihat orang-orang tua dari muhajirin. Akhirnya Umar kembali ke Madinah. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan penyakit ta'un, nanti saya akan jelaskan apa sih definisi penyakit ta'un itu. Ta'un dijelaskan oleh Nabi SAW ketika Aisyah bertanya, Rasulullah, apa ta'un itu?
Nabi mengatakan annau kana adzaban yab'atsu Allahu 'ala man yasha' faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kata Nabi SAW ketika Aisyah bertanya, apa Rasulullah? Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Maka Nabi mengabarkan bahwa ta'un itu azab yang Allah turunkan, azab yang Allah kirimkan kepada apa yang Allah kehendaki dari manusia ini. Tapi itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Dan tidaklah seorang hamba yang mengalami penyakit taun, kemudian dia tinggal tetap di negerinya, tidak keluar, sabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah, dan dia meyakini bahwa tidak akan menimpa dia kecuali apa yang Allah sudah takdirkan bagi dia, melainkan orang mukmin ini mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang mati syahid. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan at-ta'un rijsun au adzabun ala bani Israil au ala man kana qablakum. Dulu ta'un itu sebagai siksaan dan azab atas bani Israel atau orang-orang sebelum kalian. At-ta'un dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau memberikan definisi ta'un itu adalah virus yang mengenai tubuh, yaitu luka-luka yang keluar dari tubuh di siku atau di ketiak atau di tangan atau di jari-jari dan seluruh tubuh, bengkak-bengkak dan sakit yang sangat sakit betul, dan lukanya terasa panas, melepuh, menjadi hitam sekitar bagian anggota tubuh atau hijau warnanya atau seperti warna merah lembayung, keruh, jantung berdebar-debar dan muntah-muntah. Ini penjelasan Imam Nawawi. Wa amma ta'unu fa huwa quruhun takhruju fil jasadi fatakunu fil marafiqi awil abat awil aidi awil asabi wa sairil badan ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ما حواليه أو يحمر حمرة بنفسجية كادرة ويحصل معه خفقان القلب والقيء. Itu penjelasan Imam An-Nawawi. Jadi ta'un itu virus yang mengenai tubuh, luka-luka yang keluar dari tubuh di siku atau di ketiak atau di tangan atau jari-jari dan seluruh tubuh. Timbulnya tadinya bintik-bintik, kemudian bengkak-bengkak, luka dia panas sekali dan sakit gitu. Warnanya berubah, bisa hitam sekitarnya, bisa berwarna hijau atau warna merah lembayung, dan jantung itu berdebar-debar dan muntah-muntah. Biasanya kalau sudah begitu nggak lama meninggal ya. Ini dalam Syarah Muslim di Kitab At-Ta'un wa At-Tiyarah. Sekarang kita masuk, ini penjelasan tentang ta'un. Apakah corona itu sama dengan ta'un? Sebagian ulama menyebutkan ya hampir sama gitu. Tapi jelas tidak sama kejadiannya. Antara sebabnya dan juga kejadiannya nggak sama. Tapi karena penyakit ini menular, ta'un menular. Pada asalnya Nabi menyebutkan tidak ada penyakit menular, la adwa wa la tiyara, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nggak ada penularan penyakit, nggak ada. Nggak ada juga anggapan sial. Tapi Nabi menyebutkan, ya Rasulullah, saya punya onta yang kudis dan yang lain sehat. Ternyata onta ini yang lain jadi ikut kudis. Kata Nabi, tidak bisa onta itu dengan sendiri menularkan, tidak bisa.
Faman a'dal awal, siapa yang pertama kali menularkan itu? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Artinya adanya penyakit nular dengan kehendak Allah. Kalau Allah nggak kehendaki, nggak terjadi itu. Penyakit yang paling berbahaya, artinya perbuatan yang berbahaya, sihir. Sihir berbahaya. Bisa membunuh orang, mematikan orang, membuat orang gila, menceraikan suami istri. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Tapi Allah menyebutkan di situ tentang bahaya sihir, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidak ada satupun yang bisa membahayakan seorang pun juga kecuali dengan izin Allah. Artinya semua berjalan, menularnya itu dengan izin Allah. Sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima, sikap seorang muslim, ini pengulangan dari yang sebelumnya, terhadap virus wabah corona ini. Yang pertama dari yang kelima ini, kita wajib beriman dan yakin bahwa semua urusan di tangan Allah. Ini pengulangan ini harus terus diingatkan. Jadi yang kelima ini, yang pertama, kita wajib beriman dan yakin bahwa semua urusan di tangan Allah. Apa yang terjadi semua dengan kehendak Allah dan takdir Allah. Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan hadisnya ada di Syarah Aqidah. Kita melihat di halaman 337, poin yang ke-40. Nabi bersabda, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Bahwa Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Artinya semuanya sudah Allah catat. Bahkan terjadi begini, bencana begini, wabah begini, semua sudah tercatat Lauh Mahfuz. Enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Semua tercatat Lauh Mahfuz. Kemudian kalau sudah demikian, mestinya kita tambah meyakini. Yang kedua, kita wajib meyakini. Yang kedua dari yang kelima, kita wajib meyakini bahwa tidak akan menimpa kita, tidak akan mengenai kita, apakah bentuknya penyakit, wabah, bahaya dan lainnya, kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Itu ingat itu. Kita wajib mengimani dan kita meyakini bahwa tidak akan menimpa kita, tidak akan mengenai kita, apakah bentuknya penyakit, wabah, bahaya dan lainnya, kecuali apa yang Allah sudah kehendaki. Dan tentunya ketika Allah menghendaki, semua berjalan dengan apa? Ilmu dan hikmah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 51. Surah 9 ayat 51, Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Allah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang beriman. Surah At-Taubah ayat 51. Ini harus kita yakini. Allah juga berfirman dalam surah At-Taghabun, surah Al-Hadid. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid di ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Apa aja musibah yang ada di bumi dan juga diri kalian, apa saja musibah yang menimpa di bumi dan pada diri kalian, melainkan sudah tercatat dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah atas Allah. Allah juga berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah.
Dan barang siapa beriman kepada Allah, insya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan juga hadis, ini ayat, ada berapa ayat hadis Nabi yang antum sudah ketahui dan sudah hafal di Arba'in An-Nawawi, hadisnya Ibnu Abbas yang Nabi menyebutkan SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW, ketahuilah seandainya umat ini semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka nggak akan bisa berikan manfaat kepada kamu kecuali apa yang Allah sudah tuliskan untuk kamu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepada kamu, nggak akan bisa mereka memberikan bahaya kepada kamu kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan atas kamu. Hadis ini sahih. Artinya kalau ada orang memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah nggak kendaki nggak bisa. Kita jualan ini, dagang, sudah kebayang untungnya dagangan itu. Dan udah banyak orang pesan dagangan oleh kita. Tiba-tiba semua membatalkan. Ini kehendak Allah. Nggak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang Allah sudah tetapkan buat kita. Atau orang makan bayaran kita. Ada umpamanya 5 orang mau bunuh kita. Ini sudah bawa pisau, tapi Allah tidak kehendaki, nggak akan bisa membahayakan kita. Sehebat apapun, sekuat apapun dia. Itu harus kita ingat tuh. Nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah tetapkan buat kita. Itu harus yakin kita. Sehingga tidak menimbulkan ketakutan yang luar biasa seperti yang terjadi sekarang ini. Nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Karena apa? Sudah diangkat pena, sudah kering catatan. Artinya Allah sudah tetapkan semuanya. Nggak akan berubah apa yang Lauh Mahfuz itu. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Ini tentang tidak akan ada sesuatu yang menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Sekarang yang keenam. Yang keenam, kita wajib untuk tawakal kepada Allah. Artinya menyerahkan urusan dan menyandarkan hati kita hanya kepada Allah. Kita wajib untuk tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan dan menyandarkan hati kita hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya, menghilangkan bencana, menghilangkan wabah penyakit kecuali hanya Allah saja. Ini masalah iman, ini masalah akidah, ini penting. Seperti tadi yang ke-5, ini yang ke-6, kewajiban kita untuk tawakal kepada Allah. Menyerahkan semua urusan kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan penyakit kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan wabah virus corona kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan malapetaka dan bencana kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali Allah. Kita harus yakin. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 107. Dalam surah Yunus ayat 107 Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Apabila Allah menimpakan kepada kamu bahaya apa aja, penyakit, wabah, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Dan apabila Allah mengendaki kebaikan, nggak ada yang bisa menolak karunia Allah. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 17. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menimpakan kepada kamu bahaya, penyakit, wabah atau yang lainnya, tidak ada yang bisa menghilangkan semua itu kecuali hanya Allah. Dan apabila Allah memberikan kepada kamu kebaikan, maka Allah berkuasa atas segala sesuatu.
Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, hanya Allah saja yang dapat menyembuhkan. Obat, dokter itu sarana aja. Obat, dokter yang lainnya sarana, tapi yang menyembuhkan hakikatnya hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Jadi kita seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah wajib menyerahkan urusan kita kepada Allah. Tapi tetap kita wajib ikhtiar dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariat. Di samping kita tawakal kepada Allah, kita juga ikhtiar. Seperti umpamanya kita tawakal kepada Allah tentang adanya penyakit. Tapi kita harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Berobat. Ikhtiarnya berobat. Yang menyembuhkan penyakit itu hanya Allah. Tapi ingat, ini kita harus ikhtiar dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jangan kita besarkan perkara ini, dibesar-besarkan oleh orang-orang, apalagi oleh media dibesarkan, sehingga membuat orang takut. Nggak boleh dalam Islam. Menakut-nakuti seorang muslim nggak boleh, haram hukumnya dalam Islam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Nggak boleh seorang muslim menakut-nakuti seorang muslim. Nggak boleh, haram hukumnya. Karena sekarang ini media ini bukan memberikan kabar gembira, malah menakut-nakuti orang. Takut orang. Dan ini berlebihan. Sampai dengan cara yang begitu, orang nggak mau keluar dari rumahnya. Ada yang nggak mau kerja. Ada yang pasang masker kemana-mana sudah. Ketakutan. Ini di mana imannya? Ketakutan yang luar biasa. Kayaknya nggak, dia ini nggak pernah ngaji, nggak pernah nuntut ilmu. Dia sebagai seorang muslim beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir memang hidupnya untuk apa? Untuk dunia. Takut dia dan takut mati orang kafir. Orang beriman tidak. Dia tawakal kepada Allah, ikhtiar. Tapi berlebihan seperti yang kita lihat sekarang ini, keterlaluan udah. Kemana aja pakai masker, di rumah pakai masker, di kantornya pakai masker, sampai salaman aja kalau perlu pakai sarung tangan, takut. Ini kan kebodohan. Jadi berlebihan, nggak boleh dalam Islam seperti itu. Jadi sampai nggak mau keluar rumah, nggak mau ngaji. Gitu. Ya. Yang setan yang menggoda dia setan. Jadi kita nggak boleh berlebihan. Sampai tadi nggak mau keluar dari rumahnya. Padahal kan ketika kita keluar dari rumah, Nabi sudah ajarkan doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita wajib cari nafkah, wajib nuntut ilmu, wajib kita belajar. Keluar rumah, tapi baca Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku serahkan semua urusan kepada Allah. Menyandarkan seluruh hati kita hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya kecuali kepada Allah. Kalau sudah kita seperti itu, insya Allah nggak akan bisa membahayakan kita, karena Allah akan melindungi kita. Dan kita harus ingat, jangan kita sampai berlebih-lebihan tentang masalah ini. Dan memang disebarkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang nggak beriman. Orang Muslim nggak seperti itu sikapnya. Yang ketujuh, Rasulullah SAW sudah mengajarkan apabila sakit segera berobat dan yang menyembuhkan hanya Allah Ta'ala. Rasulullah sudah mengajarkan apabila sakit segera berobat dan yang menyembuhkan hanyalah Allah SWT. Dan cara pengobatan penyakit yang diajarkan dalam syariat Islam ini mencakup dua jenis. Cara pengobatan dalam syariat Islam ini mencakup dua jenis. Yang pertama, at-tibbul wiqai, yaitu terapi preventif, pencegahan. Yang kedua, at-tibbul ilaji, terapi kuratif, artinya penyembuhan. Dan Imam Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah sudah menjelaskan di dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Dan kita berusaha dengan dua ini.
seperti pencegahan dan juga pengobatan. Dan kalau kita lihat di antara cara untuk mencegah wabah penyakit corona, di antaranya mencuci tangan, membersihkan diri. Ini Islam sudah mengajarkan. Islam sudah mengajarkan dengan kita berwudu setiap hari. Bukan hanya 5 kali. Itu 5 sholat. Kalau kita tambah lagi dengan sholat-sholat sunat, banyak lagi. Belum lagi dengan ditambah dengan mandi. Mandi kita setiap hari mandi. Lagi kita di Indonesia, ya bisa sekali, bisa 2 kali mandi, bahkan bisa 3 kali. Kebersihan tuh sudah ada. Dan Allah mencintai orang yang membersihkan diri. Kan kalau orang-orang kafir memang jarang mandi, jarang membersihkan diri. Kalau orang Islam membersihkan diri. Soal mencuci tangan nggak usah diajarkan. Kan sekarang banyak orang mengajarkan cuci tangan. Islam sudah mengajarkan. Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Ketika kita akan wudhu, cuci tangan dulu apa tidak? Cuci tangan 3 kali. Sudah diajarkan. Bersih. Berwudhu. Itu 5 kali sholat. Belum lagi tambah dengan sholat-sholat sunat yang lain. Belum lagi tambah dengan mandi. Islam sudah mengajarkan. Insya Allah orang Islam akan terjaga. Kalau seandainya pun kena bagi dia, ya sudah takdir Allah. Dan itu yang terbaik buat kita. Karena apa? Nabi menyebutkan rahmatan lil mu'minin. Penyakit itu sebagai rahmat bagi siapa? Kaum mukminin. Karena akan menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, memasukkan dia ke dalam sorga dengan sebab itu. Maka disamakan orang-orang yang kena penyakit taun disamakan dengan orang yang mati syahid. Ini untuk orang beriman, tidak untuk orang kafir. Ya, untuk orang beriman. Makanya disuruh kita untuk membersihkan diri. Dan Allah mencintai orang membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Dan kita seperti diajarkan tentang bersin. Bersin juga kita dianjurkan kalau bersin itu meletakkan tangan. Kata Nabi dalam satu hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan hadis ini hasan. Nabi bersabda SAW, "Idza atasa ahadukum falyadha kaffaihi ala wajhi wal yahfidh sautahu." Apabila seorang dari kamu itu bersin, berbangkis, diletakkan 2 telapak tangannya. Tutup ini, tutup. Kalau bersin, berbangkis, bukan dibuka, ditutup. Kemudian wal yahfidh sautahu. Kemudian hendaknya dia merendahkan suaranya. Bukan sengaja dikeraskan suaranya. Wal yahfidh sautahu. Nabi sudah mengajarkan. Kalau orang bersin ditutup. Meskipun bersin ini dicintai oleh Allah. Kalau nguap dibenci oleh Allah. Allah yuhibbul utas wa yakrahu tatha'ub. Dalam hadis yang sahih, Allah mencintai orang bersin dan membenci orang yang menguap. Tapi ketika nguap disuruh kita untuk menutup juga. Disuruh untuk menutup. Kita dalam sholat tutup, apalagi di luar sholat. Disuruh kita tutup mulut kita ketika kita menguap. Begitu juga bersin. Diletakkan kedua telapak tangan di wajah ini. Kalau kita bersin. Bukan dibuka. Jadi soal masalah penularan penyakit, Islam sudah mengajarkan. Islam sudah mengajarkan. Cuma ini kan jarang dibahas hadisnya. Gitu. Jadi kalau bersin itu tutup mukanya. Kemudian rendahkan suaranya. Dan harus kita ingat bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu harus kita ingat tuh. Jangan kita takut. Penyakit apa aja itu pasti ada obatnya. Nggak mungkin penyakit nggak ada obatnya, nggak mungkin udah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Di dalam buku Hikmah di Balik Musibah, di buku saya sebutkan di halaman 40 dan seterusnya bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, pasti ada obatnya, pasti. Bapak Rasulullah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Allah tidak menurunkan penyakit melainkan pasti Allah menurunkan obatnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi juga bersabda SAW, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'u da' bara'a bi idznillah azza wajal." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika suatu obat tepat atau manjur untuk suatu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Hadis sahih riwayat Muslim, sahabat Jabir.
Jadi kalau ada penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Innallaha khalaqad da'a wad-dawa fatadawau wa la tatadawu biharam." Sesungguhnya Allah yang menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan obat yang haram. Ini hadis sahih riwayat Dulabi dalam kitabnya Al-Kuna wal Asma, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat dari sahabat Abu Darda. Nabi juga bersabda SAW, "Innallaha lam yaj'al shifaakum fi haramin." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dari penyakit kalian pada apa-apa yang haram. Hadis hasan li ghairi dari Imam Abu Ya'la. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifaakum fi ma harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang diharamkan atas kalian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud, dan hadis ini dimausulkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir. Ada setiap penyakit ada obatnya, maka kita disuruh untuk berobat. Tapi Allah nggak akan jadikan obat itu dari yang haram, nggak mungkin. Umpamanya obat dari khamar nggak mungkin. Atau obat umpamanya ada orang berobat dari yang haram, dari ular, nggak boleh. Nggak ada obat. Setiap yang haram bukan obat, penyakit. Bahkan ada di Indonesia ini yang berobat dengan, maaf ya, kencing manusia, ada. Ini nggak masuk akal. Ini berarti bisikan dari siapa? Dari setan ini dukun nih berarti. Karena setan menyuruh untuk yang haram. Nggak mungkin. Dan nggak akan sembuh. Karena haram. Air kencing manusia, air seni manusia haram. Jadi nggak mungkin Allah menciptakan obat itu dari yang haram. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan, kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena yang dapat mengabulkan semua doa hanya Allah. Yang menghilangkan malapetaka Allah, yang menghilangkan wabah penyakit Allah, yang menghilangkan bencana Allah, yang menghilangkan kesulitan, kesedihan hanya Allah. Kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa. Ini penting, ini doa penting. Ini senjatanya orang beriman, itu berdoa. Di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah berfirman, "Berdoalah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepada aku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaknya mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka bisa memperoleh kebenaran. Rasulullah juga bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itulah ibadah. Kemudian Rasul membacakan ayat surah Al-Mu'min ayat 60 yang tadi kita baca. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nabi juga bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Inna du'a, sesungguhnya doa, yanfa, bermanfaat, mimma nazala, dari apa yang sudah menimpa, dari penyakit, wabah, bencana yang sudah menimpa. Wa mimma lam yanzil, dan apa yang belum turun, itu doa itu bermanfaat. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, hendaklah wahai hamba Allah berdoa. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi anjurkan kita untuk banyak berdoa. Nah, di antara doa yang diajarkan itu zikir pagi dan petang yang antum baca itu. Zikir pagi petang, ini di buku zikir pagi petang ini yang antum baca setiap hari apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada juga Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya
wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Nanti baca zikir. Ini minta perlindungan pada Allah agar kita dijaga diri kita. Jadi ya Allah, sungguhnya aku mohon maaf, ampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon maaf, ampunan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan harta bendaku. Ya Allah, tutupilah auratku. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, pelihara aku dari depan, belakang. Artinya jagalah aku ya Allah dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Ya, ini aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Hadis ini sahih dari Bukhari dalam Adabul Mufrad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Ibnu Umar. Artinya dibenamkan dalam bumi ya seperti kita lihat tsunami yang ada di mana? Di Palu. Jadi tanah itu diputar, orang-orang yang ada ditenggelamkan oleh Allah Taala. Itu an uqtala min tahti. Kita berlindung. Dan bisa terjadi orang tiba-tiba tanah longsor masuk dia ke dalam. Itu kita berlindung pada Allah. Dan juga dari berbagai macam penyakit. Di antaranya juga kita baca di doa wirid ini ada, antum catat di halaman 303. Yaitu doa Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mali wal adwa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai macam kemungkaran akhlak, wal ahwa dan juga hawa nafsu, wal a'mal dan juga amal-amal yang mungkar yang jelek, wal adwa dan berbagai macam penyakit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Hakim. Kemudian di halaman 304 di buku doa dan wirid kita berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari baras, penyakit belang, wal junun penyakit gila, wal juzam penyakit lepra, wa min sayyi'il asqam dan keburukan berbagai penyakit. Artinya penyakit-penyakit yang jelek gitu, seperti penyakit menular seperti sekarang ini, wabah virus corona atau yang lainnya. Kita berlindung dari semua penyakit yang jelek. Ini doa-doa yang kita baca ketika kita menghadapi yang demikian. Artinya setiap hari kita bisa baca di waktu sujud doa-doa ini. Dan ada beberapa doa lagi, tapi ini sudah cukup doa-doa yang bisa antum baca ini. Banyak doa-doa yang bisa antum baca, tapi ini sudah cukup. Kemudian diantaranya juga dianjurkan kita makan kurma ajwa. Itu 7 butir, itu akan terhindar dari sihir dan juga racun. Kurma ajwa. Kata Nabi SAW, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru dzalikal yaum summun wala sihr. Barang siapa yang di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa yang diselakan dengan kurma Nabi SAW, maka dia tidak akan terkena racun atau sihir pada hari itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian juga minum air Zam-Zam. Juga air Zam-Zam menyembuhkan. Zam-Zam itu syifa'u suqmin wa ta'amu tuq. Kata Nabi, Zam-Zam ta'amu tu'min wa syifa'u suqmin. Zam-Zam itu inna mubarakah, air yang diberkahi oleh Allah. Inna ta'amu tu'min, sesungguhnya Zam-Zam itu makanan yang mengenyangkan. Wa syifa'u suqmin, dan obat dari berbagai penyakit. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan juga Al-Bazzar dan Baihaqi. Nabi juga bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam tergantung niatnya kita minum. Kalau kita ingin disembuhkan penyakit, akan disembuhkan. Kalau niatnya supaya kuat hafalan kita, akan diberikan kekuatan hafalan. Tergantung dari niatnya.
Kemudian juga dengan madu, dengan habbatus sauda, ini ada di buku Hikmah di Balik Musibah, nanti antum lihat tentang berobat dengan madu dan juga berobat dengan habbatus sauda. Dan habbatus sauda ini mengobati berbagai penyakit kecuali kematian. Kalau ajal dannya datang ya nggak bisa diobati. Itu diantaranya. Kemudian sekarang kita masuk yang kesembilan. Yang kesembilan, sikap seorang mukmin dalam menghadapi kejadian apa saja yang menimpa kita, keluarga, masyarakat, dan lainnya, kewajiban kita untuk sabar. Allah SWT menyuruh kita untuk sabar. Allah SWT menyuruh kita untuk sabar. Dan Allah memuji orang-orang yang sabar. Karena Allah menyebutkan bahwa ini akan diuji manusia ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh selawat dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan juga Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa al mu'min in asabatu sarra'u syakara fa kana khairan la wa in asabatu dharra sabara fa kana khairan la. Kata Nabi, sangat mengherankan urusan orang mukmin. Semua urusannya baik. Dan itu tidak ada kecuali hanya orang beriman saja. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah, dan itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, bahaya, dia bersabar dan itu baik buat dia. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Disuruh sabar. Ketika dapat nikmat, wajib kita syukur. Ketika dapatkan cobaan, ujian, musibah, penyakit dan yang lainnya, wajib kita sabar. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu kita wajib untuk bertaubat kepada Allah atas semua dosa. Disuruh taubat, memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kepada Allah semuanya wahai yang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Dan juga dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar. Ya, tinggalkan semua dosa. Taubat kembali kepada Islam yang benar. Jadi semuanya nih, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, kemudian juga bangsa, tokoh-tokoh, pejabat dan yang lainnya, itu harus kembali semua kepada Allah. Taubat. Bahwa kita ini pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dunia ini hanya sesaat, kesenangan yang sementara, sebentar, nggak lama. Seandainya pun manusia diberikan semua kenikmatan, paling batasnya umurnya 70 tahun, nggak lebih daripada itu. Tapi setelah itu dia sengsara abadi. Sudah dikenakan berbagai macam cobaan, ujian, penyakit, tapi tetap dia berbuat dosa. Akhirnya matinya su'ul khotimah, di neraka diazab jutaan tahun. Makanya kita harus taubat. Semuanya, semua elemen masyarakat harus taubat kepada Allah. Maka para nabi, para rasul dalam dakwanya ingatkan manusia untuk takwa kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah dan untuk istighfar. Setiap nabi ingatkan takwa, istighfar dan taubat kepada Allah. Makanya kita perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak amal-amal soleh, perbanyak sedekah. Kita pasti akan mati dan kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya semuanya, untuk saya dan untuk antum semuanya, bermanfaat
Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih, Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, Maha Lembut, dan juga memberikan rahmat kepada kita semuanya, menjauhkan kita semua dari berbagai macam penyakit, musibah, bencana, wabah dan yang lainnya. Dan Allah itu waliyu dzalik wal qadiru alaihi wa huwa arhamur rahimin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas 10 poin nasihat berharga di dalam menyikapi mewabahnya virus corona. Dari Khotal Islam, pendengar serta pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silakan bisa hubungi kami. Dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan tema kita. Baik, terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang kami jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukum anjuran bagi mereka yang terkena gejala-gejala sakit terkena virus corona berupa flu, demam, pilek dan sejenisnya untuk tidak sholat berjamaah di masjid sebagai bentuk pencegahan menularnya penyakit tersebut, dan bagaimana pula bagi jamaah sholat yang sehat kemudian sholat dengan menggunakan masker serta juga digunakan dalam aktivitas kesehariannya. Apakah diperbolehkan demikian? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ada 2 pertanyaan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Yang pertama berkaitan dengan orang itu terdeteksi bahwa dia itu kena virus corona. Dari mana? Apa yang bisa membuktikan? Kan bukan dugaan. Artinya betul-betul dia harus ke dokter dan dokter itu betul-betul menyatakan betul kena virus dia. Harus ada kejelasan. Nah, itu nanti kalau memang udah jelas betul sahih, memang ada nanti azal, artinya dia di karantina atau dia tidak boleh untuk berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu ada. Seperti yang kejadian yang kalau sudah masuk suatu negeri kita nggak boleh keluar, yang ada dari luar nggak boleh masuk. Kalau memang nyata, artinya ini harus jelas dulu. Karena kan kita nih diliputi dengan berbagai macam ketakutan gitu. Sakit flu corona, sakit batuk corona, sakit ini corona. Ini kan udah berlebihan. Jadi harus ke dokter, ada kepastian jelas itu penyakitnya. Harus ada kepastian. Kalau udah pasti, ya dia menahan diri supaya yang lain tidak ikut tertular. Pada hakikatnya, muamalah dia dengan keluarga juga nggak ada masalah. Karena banyak juga yang anaknya sakit, ibunya nggak apa-apa. Ibunya sakit, anak nggak apa-apa. Artinya soal masalah penularan, kembali kepada tadi saya penjelaskan, yang Nabi menjelaskan ketika onta satu yang kudis menular pada yang lain, Nabi SAW mengatakan, faman a'dal awwal. Siapa yang pertama kali menularkan penyakit itu? Allah. Kalau Allah kehendaki nggak menular, nggak akan menular. Hatta satu keluarga nggak menular. Ini kan kehendak Allah. Itu harus pasti dulu gitu. Kalau seandainya sudah pasti, kemudian dia orang takut dekat dengan dia, kalau dia sholat berjamaah, ya boleh dia tidak sholat berjamaah. Kalau kondisinya memang demikian. Tapi yang harus kita lihat, ini kan baru dugaan semuanya yang ada ini. Sebaiknya dia tetap aja sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Artinya jalannya dia ke masjid menghapuskan dosa. Dia sudah berwudu, insya Allah dia diberikan oleh Allah perlindungan, dan yang lain juga perlindungan. Harus yakin, dan nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Itu harus kita yakin dari poin-poin yang sudah saya bahas. Kemudian yang kedua berkaitan dengan memakai masker. Ini juga berlebihan. Semua orang pakai masker, soalnya ada ketakutan yang luar biasa. Padahal nggak ada masalah, muamalah kita juga nggak bagus kan kita. Dengan orang sebelah kita terbuka, kita pakai masker. Gitu. Kayaknya kita punya penyakit apa gitu. Biasa aja. Gitu. Jadi kecuali kalau ada kondisi tertentu memang kayak di rumah sakit, itu kan memang dokter kadang-kadang dia pakai masker ada keperluan, ada kebutuhan. Jadi nggak bisa kita kemudian terus seperti itu. Dan yang perlu diingat lagi tadi pertanyaan berkaitan dengan sholat, nggak boleh orang pakai masker dalam sholat. Sama seperti nggak boleh pakai cadar dalam sholat, nggak boleh.
Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Nabi bersabda SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasul naha 'anis sadal fi sholati wa yughatti ar-rajulu fa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW melarang orang itu sadal. Sadal itu sama dengan isbal. Nggak boleh isbal. Bagi laki-laki nggak boleh kainnya, celananya lebih dari mata kaki, nggak boleh. Dan nggak boleh orang menutup mukanya, menutup mulutnya ketika sholat, nggak boleh. Ini berkaitan dengan sholat. Jadi nggak boleh orang pakai masker ketika sholat, nggak boleh. Sama juga ketika dia sholat itu pakai cadar juga nggak boleh. Sama ketika ihram, ketika orang itu mulai melaksanakan ibadah haji atau umrah, ketika dia sudah mulai mengucapkan labbaika Allahumma umratan, maka nggak boleh dia pakai masker, nggak boleh juga pakai cadar, nggak boleh. Ini ketentuan syariat, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi hadisnya riwayatnya Abu Daud dari Ibnu Khuzaimah, hadisnya Hasan. Nah, yang lain. Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kita angkat masih dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh menetapkan bahwa wabah penyakit ini yang terjadi di suatu negeri merupakan azab balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah menindas kaum muslimin? Mohon nasihat dan penjelasan Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya. Kalau berkaitan dengan orang kafir itu azab. Berkaitan dengan orang kafir itu azab memang. Karena kesombongannya dari negeri itu, kemudian tindakan mereka dan mereka menindas kaum muslimin, itu dibalas oleh Allah Taala. Tapi sekarang penyakit ini sudah menular ke beberapa negeri Islam. Ini terjadi. Pada asalnya kan Nabi menyebutkan seperti berkaitan dengan taun, itu azab yang Allah turunkan kepada Bani Israel, tapi terkena juga kepada orang Islam. Asalnya azab, tapi ini terkena orang Islam. Tapi untuk orang Islam menyebutkan rahmatan lil muslimin, rahmat bagi kaum muslimin, karena menghapuskan dosa mereka. Karena ada sahabat yang meninggal karena taun, ada sahabat, ada tabi'in yang meninggal karena taun, penyakit taun, ada. Dan itu rahmat bagi kaum mukminin. Selama dia sabar, muhtasiban, maka ganjaran dia orang beriman itu pahalanya seperti mati syahid. Jadi hukumnya sebagian ulama ketika menjelaskan apakah taun masuk kepada wabah corona masuk pada taun, ya hampir sama, tapi mengatakan sama tidak, gitu. Karena beda jenis penyakitnya. Wallahu a'lam. Yang lain. Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat dari Ustaz. Untuk selanjutnya kami coba angkat dari penelpon 0218236543 untuk Anda, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pertanyaannya. Ini Ustaz, masalah penyakit juga walaupun bukan corona ini. Bagaimana kalau ada orang yang kena penyakit keluar masuk rumah sakit tapi orangnya tidak pernah mengerjakan sholat, tidak puasa, apakah juga bisa menghapuskan dosa-dosanya Ustaz? Iya. Mohon penjelasan. Syukron. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kalau tadi berkaitan dengan orang kafir, sekarang berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Nggak sholat, nggak puasa. Ya azab buat dia. Karena dosanya sudah besar. Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Apalagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Oh, dia sudah tolak sholat itu. Bagi saya nggak wajib umpamanya. Atau pokoknya saya nggak mau sholat. Memang udah keyakinan, itu kafir. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang 5 waktu itu wajib, masih meyakini, dia tetap muslim, tapi tetap ada
akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu dengan meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Jadi apapun yang Allah timpakan itu dengan sebab dosa. Tadi sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asy-Syura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya. Silakan yang lain. Terima kasih, jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari telepon kembali kami coba sapa pendengar dari Jakarta Timur, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya yakin dan sangat yakin ya segala sesuatu datangnya hanya dari Allah. Yeah. Cuma pertanyaan saya, apakah virus corona itu paling berbahaya dibanding sama virus-virus yang lain? Karena kok sampai ada larangan umroh, sejak dulu kan belum pernah ada gitu terdengar larangan umroh gitu, kok sekarang ada larangan umroh karena wabah karena virus corona itu. Jadi apakah itu paling berbahaya gitu Pak Ustadz? Padahal saya yakin banget yakin sekali semuanya itu datangnya dari Allah Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya, silahkan Ustaz. Pertanyaannya diajukan ke pemerintah Saudi, bukan ke saya. Tetapi saya akan jawab juga bahwa setiap negara, setiap kota itu punya kebijakan masing-masing. Mereka tentunya ketika mengambil keputusan, ya sudah musyawarah antara umaroknya dengan juga ulamanya. Mereka mengambil keputusan juga nggak sembarangan. Artinya pelarangan seperti ini, dia juga nggak mau bahwa negerinya akan datangi oleh orang-orang yang berpenyakit, yang mengorbankan rakyatnya. Nggak mau mereka juga. Atau tadinya nggak ada penyakit menular, jadi timbul penyakit menular. Mereka punya kebijakan, dan itu haknya mereka, haknya negara. Tentang dilarangnya masalah umroh itu kebijakan mereka yang kita nggak tahu. Dan juga kalau soal bukan hanya kerugian itu bukan hanya dari luar, negara itu juga rugi. Nggak ada orang datang tuh rugi. Tapi kenapa dia ngambil kebijakan demikian? Ya tentunya dia sudah memikirkan maslahat dan mafsadahnya. Soal masalah umroh itu dilarang bukan baru sekarang, haji dilarang. Udah berkali-kali dulu. Di zaman-zaman dulu tahun abad ketiga, abad keempat dulu, waktu orang-orang Syiah menguasai Mesir itu kan sempat mereka membunuh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, sehingga haji ditutup. Dan mereka bukan hanya ngambil Hajar Aswad, orang Syiah itu, Qaramita, dipindahkan, dan itu bertahun-tahun dilarang itu haji orang dari seluruh dunia. Dan itu hanya kalau nggak salah udah 6 atau 7 kali pernah dilarang itu di zaman dahulu. Jadi bukan baru pelarangan itu. Dilihat kepada maslahat dan bahaya. Kalau dibiarkan jamaah haji itu datang, bisa dibunuhin oleh orang-orang Syiah, sehingga dilarang. Sama dengan kejadian sekarang umroh dilarang. Yang rugi bukan hanya travel umroh, bukan. Saudi juga rugi. Tapi kenapa mereka ambil kebijakan? Karena menurut mereka berbahaya. Setelah mereka juga musyawarah dan yang lainnya. Jadi kita seorang muslim, kita lihat untuk diri kita. Ketika kita melihat untuk masyarakat, itu perlu ada penjelasan yang lainnya. Karena kita nggak akan mampu. Sama bicara soal negara, lebih lagi. Ya, kadang-kadang orang nggak melihat dirinya. Saya yakin, betul kita yakin, orang lain belum tentu yakin. Gitu. Mereka juga yakin bahwa Allah yang menentukan penyakit, Allah yang menentukan. Mereka yakin. Oh, di sana banyak ulamanya, mereka yakin itu. Tapi kan harus menolak bahaya, karena ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Itu kaidah yang dipakai oleh para ulama. Jadi itu harus kita lihat. Jangan kita melihat dengan diri kita, jangan, karena kita umpamanya ada yang nggak berangkat umroh, kenapa takut? Kalau itu dihadapkan kepada kita juga sama seperti mereka. Gitu. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita mengambil pelajaran dari semua yang terjadi agar kita semuanya kembali kepada Allah.
kajian kita masalah akidah ini. Bukan sekedar wabah corona, tapi kita mengkaji masalah akidah agar kita kembali kepada Quran wa sunnah ala masalah. Kita kembali kepada Allah karena kita pada hakikatnya hamba Allah. Kita hamba Allah. Kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita bertaubat atas semua dosa, kemudian kita laksanakan syariat, melakukan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan harus kita ingat bahwa Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah sangat sayang. Maka kita terus berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari berbagai macam malapetaka. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.